Apa kabar teman-teman semua? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Pulang dalam kenangan. Senja mulai turun di langit Jakarta. Cahaya jingga yang berpendar di kaca jendela kamar kos merujuk ruang sempit yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidup Raka di perantauan. Di atas meja, secangkir kopi hitam mengepul. Aromanya bercampur dengan bau kertas dan buku-buku yang berserakan. Hawa rindu yang semula samar, kini menyesakkan dada. Sudah 3 tahun Raka meninggalkan desanya di Sumatera, tempat ia lahir dan tumbuh besar. Sejak merantau untuk kuliah, ia belum pulang. Bukan karena tak ingin, tapi keadaan belum mengizinkan. Biaya hidup di kota besar begitu menekan, dan setiap liburan, ia lebih memilih bekerja paruh waktu daripada membeli tiket pulang, yang harganya tak murah. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, membuka ponselnya dan menatap foto keluarganya yang tersimpan rapi di galeri. Foto lama, diambil saat ia baru saja diterima di universitas. Wajah ayahnya tampak bangga, ibunya tersenyum lembut, dan adik kecilnya yang kala itu masih berusia 5 tahun, memeluknya erat. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia merindukan rumahnya yang berdinding kayu, suara ayam berkokok di pagi hari, dan nasi harum yang dimasak ibunya setiap subuh. Ia rindu duduk di teras rumah bersama ayah, menyeruput kopi sambil mendengarkan cerita tentang kebun sawit yang mereka rawat bersama dulu. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan membawanya pulang. Di desa, pagi selalu datang dengan lembut. Embun masih menggantung di dedaunan ketika Raka kecil berlari-lari di halaman rumah. Ia ingat bagaimana ibunya selalu mampir untuk sarapan, menyuguhkan nasi hangat dengan ikan goreng kesukaannya. Di siang hari, ia akan pergi ke sungai bersama teman-temannya. Airnya jernih, mengalir perlahan di antara batu-batu besar. Mereka akan berenang, tertawa, dan terkadang berkumpul di pohon jambu untuk menikmati buahnya yang ranum. Saat sore tiba, Raka sering duduk di tepi sawah, menunggu matahari terbenam sambil mendengarkan suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Ayahnya biasanya akan datang membawa termos teh, duduk di sebelahnya, dan berkata, "Jangan lupa dari mana kau berasal, Nak. Kemanapun kau pergi, kampung halaman ini akan selalu menunggu kepulanganmu." Kata-kata itu kini bergema di ingatan. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya membuyarkan lamunannya. Sebuah pesan dari ibu. "Nak, kapan pulang? Adikmu selalu bertanya bisa kapan bermain lagi kamu." Raka menggigit bibirnya. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin menjawab segera, tapi ia tahu, belum tentu ia bisa. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Langit mulai gelap, lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan lautan cahaya di kejauhan. Tapi hatinya tetap kosong. Jakarta begitu ramai, tapi dia merasa sendiri. Dingin tiba-tiba menyelusup ke dalam dada. Ia sadar, bukan hanya keluarganya yang menunggu kepulangannya, tapi juga bagian dari dirinya sendiri yang tertinggal di sana di antara sawah, sungai, dan rumah kecil yang selalu hangat dengan cinta. Mungkin sudah waktunya pulang. Malam itu, Raka duduk diam di tepi kasurnya. Pesan dari ibu masih terbuka di layar ponsel, menunggu balasan. Ia menarik napas panjang, jemarinya gemetar saat mulai mengetik. "Ibu, mungkin liburan semester ini aku akan pulang." Dikirim, tidak sampai semenit, ponselnya kembali bergetar. "Alhamdulillah, Nak. Ibu akan menyiapkan semua makanan kesukaanmu. Ayah pasti senang, adik juga. Pulanglah, Nak. Kami rindu." Raka tersenyum tipis. Ada kehangatan yang perlahan mengisi relung hatinya. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan lebih ringan. Setiap kali penat melanda, ia membayangkan wajah ibu, suara ayah yang berat namun menenangkan, serta tawarnya adiknya. Bahkan, ia mulai menghitung hari. Liburan pun tiba, dengan koper kecil dan ransel yang hampir penuh oleh-oleh sederhana. Raka melangkah menuju terminal bus. Ia memilih perjalanan darat. Meski lebih lama, ia ingin merasakan setiap detik. Kepulangannya menyaksikan sawah yang perlahan menggantikan gedung-gedung tinggi.
menghirup udara segar yang semakin terasa sejuk saat bus memasuki daerah pedesaan. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Setiap kilometer yang terlewati, semakin besar debaran di dada. Hingga akhirnya, menjelang subuh, bus berhenti di terminal kecil di kotanya. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan dengan ojek ke rumahnya. Saat motor berhenti di depan rumah, langit masih kelam, tapi suara kokok ayam mulai terdengar. Rumah kayunya masih sama, dengan pagar bambu yang agak rapuh dan pohon mangga besar di halaman. Lampu teras menyala, menandakan seseorang sudah bangun. Dan benar saja, pintu terbuka. Sosok ibunya muncul pertama kali. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Raka melihatnya. Tapi senyuman itu masih sama hangat dan penuh kasih. "Nak, Raka, kau benar-benar pulang." Belum sempat Raka berkata apa-apa, ibunya sudah menariknya ke dalam pelukan erat. Wangi khas ibu menyeruak, mencampur dengan udara dingin subuh yang menusuk kulit. Seketika, semua beban yang selama ini ia pikul di perantauan luruh begitu saja. Tak lama, suara langkah kaki kecil terdengar. Adiknya, yang kini sudah lebih besar, berlari dan langsung memeluk kaki Raka. "Kakak, kakak pulang? Kakak nggak bohong?" Raka tertawa sambil mengusap kepala adiknya. Dari dalam rumah, terdengar suara kursi bergeser. Lalu sosok ayah muncul di ambang pintu. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap Raka dengan mata berkaca-kaca sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Selamat datang di rumah, Nak." Pada saat itu, Raka sadar, tak peduli sejauh apa ia pergi, rumah selalu punya cara untuk menariknya kembali. Dan pada pagi hari itu, dia benar-benar pulang. Pagi di desa selalu datang dengan kelembutan yang dirindukan Raka. Udara sejuk memenuhi jendela rumah kayu mereka, membawa serta aroma khas tanah basah dan dedaunan yang masih berembun. Burung-burung berkicau di dahan mangga, seolah menyambutnya kembali ke tempat di mana hati selalu tertambat. Di dapur, ibu sibuk menyiapkan sarapan. Raka duduk di kursi kayu dekat meja makan, memperhatikan bagaimana tangan ibunya dengan cekatan menggoreng ikan kesukaannya. Di sudut lain, ayahnya duduk sambil menyeruput kopi, sesekali menatap Raka dengan ekspresi yang sulit diartikan bangga, bahagia, sekaligus haru. "Pasti di kota kau jarang makan masakan kampung seperti ini," ujar ibu sambil menyodorkan piring berisi nasi hangat dan lauk yang menggugah selera. Raka tersenyum. Ia menyendok nasi ke dalam mulut, menikmati rasa yang sudah lama ia rindukan. Setiap suapan terasa seperti kepingan kenangan yang kembali utuh masa kecil, kebersamaan, dan cinta yang tak pernah berubah meski jarak sempat terpisah. Setelah sarapan, Raka berjalan ke halaman rumah. Kakinya menyentuh tanah yang dulu menjadi saksi langkah-langkah kecilnya saat bermain. Adiknya berlari-lari di sekitar pohon mangga sambil tertawa riang. "Kak, gak usah balik ke Jakarta lagi ya? Di sini aja sama aku," ujar adiknya tiba-tiba. Raka sejenak terdiam. Ia berjongkok, menatap mata adiknya yang penuh harapan. "Kakak harus kembali bekerja dan belajar, Dek. Tapi kakak janji, gak akan lama-lama jauh dari rumah lagi," katanya sambil mengusap kepala bocah itu. Adiknya mengangguk pelan. Di suatu tempat, dia memanggil, "Raka, ikut ayah ke sawah. Lihat-lihat tanah kita sebentar." Raka tersenyum. Tanpa ragu, ia melangkah mengikuti ayahnya, menyusuri jalan setapak yang dulu sering mereka lalui bersama. Sawah terbentang luas di depan mata, hijau dan segar seperti yang selalu ia ingat. Ayahnya berhenti di tengah pematang. Ia menatap hamparan padi di depannya, lalu menoleh ke arah Raka. "Hidup itu seperti sawah ini, Nak. Perlu dijaga, perlu dirawat. Kadang musim kering datang, tapi kalau kau tekun, panen yang baik pasti menunggu di depan. Begitu juga dengan hidupmu di perantauan, jangan menyerah, tapi jangan lupa pulang," katanya. Raka mengangguk pelan. Kata-kata itu menghangatkan hatinya. Hari-hari di kampung terasa singkat, namun setiap detiknya terasa begitu berharga. Ia berbincang dengan orang-orang lama, menikmati angin sore di tepi sungai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar utuh. Namun, waktu kepulangan ke Jakarta akhirnya tiba. Pagi itu, saat ia berpamitan, ibunya mengusap kepalanya dengan lembut.
Seperti saat ia masih kecil, hati-hati di jalan nak. Jangan lupa makan teratur. Dan yang paling penting, jangan lupa rumah ini selalu menunggu kepulanganmu. Bisik ibunya. Adiknya menahan tangis. Sementara ayahnya, seperti biasa, hanya mengangguk dengan ekspresi tenang. Saat bus mulai melaju meninggalkan terminal kecil itu, Raka menoleh ke belakang. Melihat rumah dan keluarganya semakin kecil di jarak jauh. Tapi kali ini, ia pergi dengan hati yang lebih ringan. Karena dia tahu, tidak peduli sejauh apa dia pergi, dia selalu punya tempat untuk kembali. Dan rumah, dengan segala kehangatannya, akan selalu ada untuk menyambutnya pulang.